Setelah sekolah ini mulai ditutup, aura mencekam atau suasana mistis mulai meliputi sekolah bundar ini. Yo, what up gengs? Balik lagi sama gua, Agung Chan. So, di video kali ini nih gengs, kita akan membahas sebuah cerita horor yang berasal dari negeri Sakura atau Jepang. So, cerita horor kita kali ini nih gengs, menceritakan tentang kisah horor dari sebuah bangunan sekolah yang katanya nih mempunyai banyak banget rumor atau misteri-misteri yang masih terselubung di dalam bangunan sekolah tersebut. Dan bangunan sekolah ini tuh terkenal sering dijadiin sebagai tempat untuk uji nyali bagi para penantang atau pencinta tempat angker nih gengs. So, daripada kalian makin penasaran dengan misteri atau cerita horor dari bangunan sekolah satu ini, mari kita langsung bahas saja cerita horor kita kali ini. Let's jump into it. So, sekolah yang berasal dari Jepang ini merupakan sebuah sekolah yang mempunyai bentuk bundar, sehingga nama tempat ini tuh dikasih dengan nama sekolah bundar nih gengs. Nah, sekolah bundar ini sendiri tuh terletak di sebuah kota kecil yang bernama Bibai di Hokkaido, Jepang. Dan lokasi dari sekolah bundar ini sendiri tuh benar-benar terpencil dari pemukiman kota loh gengs. Nah, mungkin karena itulah mengapa tempat ini tuh sering dijadiin tempat uji nyali sama para pecinta tempat-tempat angker. Nah, bangunan sekolah bundar ini tuh sendiri udah termasuk ke dalam bangunan bersejarahnya di negara Jepang loh gengs. Dan bangunan sekolah bundar ini udah berdiri sejak tahun 1906. Nah, jadi sejak awal berdirinya bangunan ini loh gengs, bangunan ini tuh udah didesain dengan bentuk bundar. Nah, maka dari itu sekolah ini atau bangunan sekolah bundar ini dijuluki Round School House atau sekolah bundar. Nah, untuk sejarah dari sekolah bundar ini sendiri tuh nggak diketahui sejak awal berdirinya pada tahun 1906 itu hingga 1930-an. Sekolah ini tuh mulai beroperasi atau digunakan sebagai sekolah pada tahun 1940-an. Dan dari informasi yang beredaran di sosial media, sekolah bundar ini tuh beroperasi kurang lebih selama 30 tahunan. Dan sekolah ini sendiri pada akhirnya itu ditutup pada tahun 1970-an. Dan gak diketahui nih alasan pasti kenapa sekolah ini itu ditutup. Nah, tapi yang pasti, setelah sekolah ini mulai ditutup, aura mencekam atau suasana mistis mulai meliputi sekolah bundar ini. Nah, meski sekolah ini tuh udah ditutup pada tahun 1970-an, namun bangunannya itu masih dibiarin berdiri dengan bentuk semulanya sampai masa sekarang loh, gengs. Ya, maksud gue nggak ada yang tiba-tiba hilang aja nih dari bangunan sekolah ini atau infrastruktur sekolah ini, nggak kayak oknum di negara kita ini yang ngelihat besi dikit aja bisa langsung hilang. Nah, jadi bangunan itu masih dibiarin seperti semulanya sampai masa sekarang. Dan bahkan ya karena udah saking menuanya bangunan ini tuh udah dikelilingi sama semak belukar dan ditumbuhi sama ya tumbuh-tumbuhan di sekitaran tempat lokasi sekolah bundar itu. Dan bahkan nih gengs, kursi di dalamnya itu sama sekali nggak kesentuh, nggak ada yang hilang. Kursinya tuh bahkan udah berdebu di dalam sana, dibiarin gitu aja. Ya kalau kita lihat zaman sekarang pun di Jepang ya masih banyak di tempat-tempat terpencil sana yang bangunannya itu tiba-tiba ditinggal sama si pemilik rumah, tapi nggak ada tetangga tuh yang ngambil barang-barang dari rumah tersebut. Ya mungkin budaya mereka sih, ya kita nggak tahu juga. Nah, pas bangunan sekolah bundar ini tuh ditutup loh gengs. Sekolah ini tuh reputasinya sebagai tempat angker itu makin menguat. Kenapa? Karena dulunya pada waktu zaman sekolah masih aktif di sana, dulunya itu ada sebuah jalan kecil yang digunakan sebagai satu-satunya jalan yang sering dipakai sebagai akses untuk ke sekolah itu. Dan semenjak sekolah itu ditutup, jalanan itu tuh mulai ketutupan sama rumput-rumput liar yang berada di sekitaran sana. Dan itu tuh nambah kesan mistis atau aura mencekam dari sekolah bundar itu loh gengs. So, kesaksian dari beberapa warga setempat di sana, mereka bilang bahwa ketika sekolah ini udah mulai ditutup, warga sekitar tuh ngaku kalau mereka sering melihat ada sebuah sosok hitam yang sering muncul
di dekat sekolah itu. Dan bahkan mereka juga sering ngedengar sebuah teriakan yang gak jelas asal-usulnya itu entah dari mana. Nah, dari salah satu warga setempat juga, dia itu ngomong bahwa ada sebuah cerita turun-menurun dari zamannya sekolah ini mulai berdiri. Jadi ada beberapa anak yang lagi bersekolah pada hari itu di sekolah bundar tersebut. Kemudian pada saat jam kosong atau jam istirahat mereka tuh nyempatin buat makan, buat istirahat, dan bahkan ada yang bermain. Nah, ketika ada anak-anak yang bermain di sekitaran sekolah tersebut. Nah, kalau kalian ingat, sekolah ini itu kan terletak di tempat yang terpencil nih. Dan juga dia tuh di sekitaran hutan yang lumayan gede. Nah, jadi anak-anak yang bermain di sekitaran sana itu pada saat bel masuk udah berbunyi, mereka tuh tiba-tiba nggak ada masuk ke dalam kelas. Orang langsung shock karena itu adalah kasus pertama yang menelan korban hilangnya anak-anak sekolahan di sekolah bundar tersebut. Nah, dari cerita turun-temurun itulah dugaan orang-orang tentang tempat atau sekolah bundar ini sebagai tempat yang angker itu tuh makin menguat setelah kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. Pada beberapa dekade setelahnya, mulailah orang-orang yang suka sama bau-bau tempat angker, yang suka sama tempat-tempat horor. Mereka yang suka dengan hal-hal yang berbau uji nyali. Nah, mereka mulai mendatangi tempat atau sekolah bundar ini. Lebih tepatnya, mereka menguji nyali mereka di tempat itu. Nah, orang-orang yang pernah ngelakuin uji nyali di tempat atau di sekolah bundar itu sering mengklaim bahwa mereka tuh sering melihat atau merasakan fenomena-fenomena aneh yang terjadi ketika mereka berada di bangunan sekolah bundar tersebut. Nah, video-video dari orang-orang yang pernah melakukan uji nyali di tempat tersebut itu tuh cukup terkenal di media sosial di kalangan para pencinta paranormal di Jepang. Dan sementara itu, komunitas paranormal di negara Jepang itu memasukkan sekolah bundar ini sebagai salah satu dari 10 tempat terangker di Jepang. Nah, dari sekian banyak pengalaman mistis yang terjadi di sekolah bundar itu, ada sebuah pengalaman yang begitu disorot atau yang cukup terkenal yang terjadi pada tahun 1998. Nah, pada awalnya, ada 3 orang yang penasaran dengan keangkeran dari sekolah bundar ini. Dan mereka menuju sekolah bundar itu menaiki mobil. Nah, singkatnya, setelah mereka sampai, mereka tuh parkirin mobil mereka di depan jalan masuk utama menuju sekolah bundar itu. Dan lalu mereka tuh jalan kaki melewati jalan kecil yang sebelumnya udah hilang ketimpa sama rerumputan di hutan sekitaran sekolah bundar itu. Dan mereka bertiga pun masuk melalui jalan yang dipenuhi semak belukar itu. Dan setibanya mereka di depan bangunan sekolah bundar itu, suasana pun langsung aja tiba-tiba berubah drastis. Yang awalnya cuaca atau suhu berasa ya lumayan panas, tiba-tiba aja langsung berasa dingin banget kata mereka. Dan mereka dari awal juga udah ngerasain kalau ada sebuah sosok yang ngikutin mereka dari belakang. Mulai dari awal mereka masuk di jalan utama hingga ke depan sekolah bundar itu. Nah, tapi nih gengs, suasana aneh tersebut ternyata hanyalah sebuah permulaan. Karena pada saat mereka menyusuri bangunan itu, pada saat mereka mulai masuk ke dalam dan lebih dalam ke dalam bangunan tersebut, mereka mulai melihat beberapa benda-benda yang mulai berjatuhan di depan mata mereka. Dan bahkan pada saat mereka nyampe di depan sebuah pintu, tiba-tiba pintu itu tuh kebanting sendiri tanpa ada sebab yang jelas. Dan seketika salah satu dari mereka juga tiba-tiba aja jatuh, seolah-olah ada yang ngedorong dia dari belakang. Wah, makin serem aja nih gengs. Nah, semakin lama mereka berada di dalam bangunan sekolah bundar tersebut, fenomena aneh atau hal mistis yang mereka rasakan itu semakin liar. Nah, karena salah satu dari mereka udah ngerasa nggak kuat lagi nih untuk explore tempat tersebut. Nah, jadi mereka mutusin untuk keluar dari bangunan tersebut karena kondisi yang udah nggak kondusif lagi. Dan kemudian mereka bertiga pun mutusin untuk langsung pergi ke mobil mereka. Dan pada saat itulah mereka tiba-tiba aja ngelihat sosok yang sebelumnya yang ternyata udah membuntuti mereka dari belakang, yaitu sosok hitam. Yang dimana sosok ini tuh juga pernah dilihat pada saat sekolah ini masih beroperasi dan sering juga dilihat sama warga-warga yang dulunya pernah tinggal di sekitaran sekolah bundar tersebut loh guys.
Dan dari pengakuan salah satu dari 3 orang ini, pada saat mereka hendak keluar dari sekolah bundar tersebut, jarak mereka dengan sekolah bundar itu udah lumayan jauh. Tapi si sosok hitam ini masih aja ngikutin mereka seolah-olah dia itu nggak senang dengan kedatangan orang-orang luar yang ingin mencoba untuk eksplorasi tempat ini, atau mereka tuh nggak suka diusik kediaman mereka. Nah, tapi pertanyaan gue nih, kenapa ada sebuah tempat yang bisa dibilang emang angker? Karena tempat ini berada di lokasi yang terpencil dan hutan yang begitu gede. Nah, tapi apakah benar hutan itu atau penghuni hutan tersebut yang menjadi penyebab anak-anak ini bisa hilang? Nah, ini masih jadi misteri nih di kalangan para paranormal yang sering uji nyali ke tempat tersebut. Dan ada juga yang ingin datang ke tempat itu buat mastiin bahwa apa benar tempat itu tuh bisa bikin orang yang datang dengan niat baik ke tempat itu tiba-tiba aja mereka nggak bisa balik lagi sama sekali. Nah, disinilah ada beberapa teori-teori yang muncul bahwa sekolah ini tuh ada sebuah cahaya yang pernah dilihat oleh warga setempat. Nah, cahaya ini tuh diyakini sebagai sebuah portal atau pintu untuk menuju ke dimensi lain. Nah, orang tuh yakin bahwa cahaya inilah tempat keluar masuknya para penunggu dari hutan atau sekolah bundar tersebut. Dan salah satu dari 3 orang yang pergi uji nyali tadi itu, dia ngaku bahwa dia bener-bener ngelihat sosok hitam itu dengan jelas banget. Tubuhnya yang gede, tinggi, dan mempunyai bulu yang lebat banget. Nah, dari 3 orang ini, mereka semua membagikan pengalaman mereka dan mereka bilang bahwa itu adalah pengalaman yang cukup bagi mereka untuk gak lagi berhubungan sama dunia yang berkaitan dengan hal-hal mistis. Nah, lalu yang memperkuat teori tentang sebuah cahaya yang menjadi portal atau gerbang yang menjadi lintas dari sosok-sosok yang sering menghantui tempat tersebut adalah kejadian pada tahun 2000 yang silam. Nah, jadi pada tahun 2000 yang silam, ada sebuah pasangan paranormal. Mereka itu ingin mencoba juga rasa penasaran mereka. Mereka tuh ingin mencoba menjawab rasa penasaran mereka tentang sekolah bundar ini. Nah, jadi mereka pergilah ke sekolah ini. Dan pada saat mereka masih di perjalanan nih, belum nyampe nih ke sekolah tersebut, mereka tuh dengar beberapa suara-suara aneh. Suara kayak sebuah batang pohon yang lagi dipukul. Dan juga suara tertawa dari anak kecil. Nah, tapi pada saat mereka nyoba untuk nyusurin sumber suara tertawa tersebut, mereka tuh nggak nemuin apa-apa. Ya mungkin aja ketawa itu tuh adalah ketawa dari anak-anak yang pernah hilang waktu zaman sekolah atau kegiatan sekolah di sekolah bundar itu masih aktif. Nah, jadi setibanya mereka di dalam bangunan sekolah itu, fenomena aneh itu nggak berhenti sampai di situ aja. Pada saat mereka masuk ke dalam bangunan itu, sebuah cahaya yang sebelumnya gua bilang, sebuah cahaya yang tiba-tiba aja muncul dari sebuah dinding. Dan itu tuh benar-benar kelihatan kayak sebuah pintu untuk menuju dimensi lain. Dan setelah ngelihat itu tuh mereka jadi shock banget dan mutusin untuk mengakhiri eksplorasi mereka di sekolah bundar itu dan pulang dengan alhamdulillah kondisi baik-baik. Nah, jadi jika cerita dari mereka ini benar-benar fakta adanya, ya mungkin aja teori yang mengatakan tentang gerbang dimensi lain yang berada di dalam bangunan sekolah bundar itu, ya mungkin aja itu benar-benar sebuah portal untuk menuju dimensi lain, atau itu tuh adalah dimensi atau gerbang lintasnya para sosok yang menghuni tempat tersebut. So, gimana menurut kalian, gengs? Jangan lupa sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Menurut gue nih ya, mungkin aja portal atau gerbang lintas ke dunia lain itu menjadi gerbangnya para makhluk halus untuk datang ke sekolah bundar itu. Ya karena biasanya sebuah tempat itu bisa menjadi tempat yang horor atau angker. Tempat itu biasanya mempunyai histori yang kelam pada masa lampaunya. Seperti mungkin terjadi peristiwa-peristiwa yang merenggut nyawa seseorang atau terjadinya kecelakaan di tempat tersebut. Nah, tapi tidak sama bangunan ini. Nggak kejadian apapun sama sekali di dalam bangunan ini. Tapi kenapa tiba-tiba ada aja penghuni yang menghantui tempat ini? Ya, mungkin teori ini sedikit banyaknya memperkuat beberapa pernyataan-pernyataan orang yang pernah menguji nyali mereka di tempat ini tentang keangkeran dari sekolah bundar ini. So, mungkin segitu aja dulu dari gua, gengs, tentang keangkeran dari sekolah bundar
di Jepang ini. So, kalau menurut kalian cerita gue kali ini menghibur kalian semua, jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe-nya di channel gue. Dan jangan lupa juga sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. So, gue Agung, gue pamit, and cheerio.